Bab 141. Para pengikut. Kabar dari Jaka Geni mengenai adanya serangan yang akan terjadi segera disampaikan ke segala penjuru penghuni kerajaan Probolintang. Semua kerajaan diwajibkan mengerahkan pasukan mereka untuk melindungi kerajaan Probolintang, rumah mereka saat ini. Di depan puluhan ribu orang yang ada di bawah, Jaka Geni terbang melayang di udara menggunakan sayap emas miliknya. Semua mata terpana melihat betapa agungnya Maharaja yang selama ini belum pernah mereka lihat. Jaka Geni berpidato di depan mereka semua dengan suara menggema keras. Lawan kita kali ini adalah Dewa Gagak yang berjumlah puluhan kali lebih banyak dari serangan beberapa waktu yang lalu. Tak perlu takut melawan mereka, karena ada aku dan para pengikutku dari berbagai alam. Mereka semua adalah kawan dan pejuang untuk mempertahankan rumah kita ini. Tak ada satu kerajaan pun yang boleh berpangku tangan dalam menghadapi serangan besar yang ada di depan mata. Jika ingin hidup, mari kita berjuang bersama denganku dan para pengikut setiaku. Suara para pejuang dari berbagai kerajaan terdengar bergemuruh menyambut pidato singkat Jaka Geni. Mereka sangat bersemangat. Suara gemuruh mereka tiba-tiba terhenti saat satu persatu para pengikut Jaka Geni keluar dari dalam kerajaan jiwa. Raja Naga Longwang keluar dengan suara menggeram menggetarkan udara. Wujudnya yang seekor naga raksasa berwarna hitam itu sangat mengerikan bagi semua manusia yang melihatnya. Lihat, Maharaja kita memang luar biasa. Dia mempunyai sekutu yang sangat kuat. Seru salah satu pendekar dari kerajaan Banyu Biru. Makhluk yang kedua keluar adalah Raja Iblis Kabut Humo. Kabut tebal berwarna hitam mengiringi keluarnya sang iblis pengikut Jaka Geni dari tanah Zuoguo. Melihat tatapan mata Humo yang menyeramkan, tak ada yang berani menatap sosok iblis tersebut. Sosok ketiga yang keluar dari tubuh Jaka adalah Raja Siluman Harimau Lauhu dari Gunung Penderitaan Daratan Zuoguo. Sosok harimau bertubuh manusia dengan warna hitam itu mengaum keras membuat langit bergetar. Akhirnya aku keluar untuk bertarung. Di mana musuhku? Apa kalian musuh Paduka Raja? Hardik Lauhu keras membuat gelombang kekuatan yang datang seperti badai menerjang para pendekar. Mereka sama-sama berjuang bersama kita Lauhu. Musuh kita masih berada di dalam pedang pemecah langit. Jadi jangan buat mereka takut, kata Jaka Geni. Lauhu yang berada di bawah menjura hormat. Humo berkeliling sambil tertawa cekikikan. Dasar penggila darah, hihihi. Ledek Humo. Lauhu menggeram marah. Turun kau kalau berani, kabut tua. Umpat Lauhu. Humo hanya tertawa-tawa saja sambil menjulurkan lidah. Jaka Geni menggeleng-gelengkan kepalanya melihat dua pengikutnya yang selalu berdebat di dalam kerajaan jiwa itu. Pengikut yang keluar selanjutnya adalah sosok ular putih raksasa bermata merah yang terbang mengelilingi puluhan ribu pasukan. Semua mata menatap takjub. Ular itu pun mendarat di tanah dan berubah wujud menjadi sosok lelaki tua berambut putih panjang. Umur panjang untuk Paduka Raja, kata lelaki tersebut sambil membungkuk hormat kepada Jaka Geni yang melayang di udara. Jaka Geni tersenyum. Selalu seperti itu Xian Hui, kata Jaka Geni membuat lelaki siluman ular putih Xian Hui tertawa. Selanjutnya yang keluar dari kerajaan jiwa adalah Buto Abang dan Buto Ireng. Tanah bergetar hebat saat kaki kedua bersaudara itu mendarat di tanah. Semua orang menatap takjub. Mereka bertanya-tanya, ada berapa pengikut Maharaj yang mereka kagumi itu? Kami siap menghancurkan musuh Paduka Raja, kata dua bersaudara itu sambil membungkuk hormat. Jaka Geni mengangguk. Kembali sosok pengikut Jaka Geni keluar dari dalam tubuh sang pemuda. Kali ini yang keluar dari dalam tubuh Jaka sekaligus tiga. Dan yang membuat semua mulut orang ternganga adalah yang keluar dari tubuh Jaka itu merupakan sosok tiga wanita kanti yang tak lain adalah Ratu Iblis Ganindri, Iblis Cermin Kayana Dewi, Ratu Iblis Ilusi Kurata. Ketiganya melayang bersamaan dan turun di atas tanah tanpa menimbulkan suara. Semua orang saling berbisik melihat tiga wanita cantik itu. Mereka menduga siapa mereka dan dari ras apa. Namun mereka tidak ada yang tahu pasti, ketiga wanita cantik itu berasal dari mana. Dewi Awan Putih yang berdiri bersama 5 istri Jaka termasuk Maharani bergumam melihat tiga wanita cantik tersebut. Ternyata istri Jaka Geni sangat banyak. Tak dapat dipungkiri, pemuda itu mempunyai pesona yang tak terbantahkan, kata Dewi Awan Putih. Mereka bukan istri Kakang Jaka Guru, mereka para pengikut Kakang Jaka yang baru-baru ini bergabung setelah Kakang Jaka kembali dari Laut Utara, sahut Maharani membuat Dewi Awan Putih menghembuskan napas lega.
Jangan-jangan guru juga suka kepada Kakang Jaka. Pertanyaan itu muncul dari bibir mungil Maharani begitu saja membuat Dewi Awan Putih terpaku. Dia menoleh ke arah Maharani dengan wajah merah. Jangan sembarangan bicara, titik-titik tanda seru petik 2. Ucap Dewi Awan Putih dengan wajah merah. Dia takut Mahameru mendengar hal itu dan menjadi cemburu kepada muridnya sendiri. Maharani hanya tertawa. Putri Zhou menggandeng tangan Maharani. Sepertinya gurumu itu memang suka sama Kakang Jaka, hanya saja susah bagi dia untuk mengakui karena kakek Mahameru juga menyukai gurumu. Bukankah ini kisah cinta segitiga? Bisik Putri Zhou membuat Maharani tertawa kecil. Chang Yun menatap dengan serius ke arah Kurata. Dia penasaran pada kekuatan Kurata. Sementara Utari Dewi tersenyum ke arah Kayana Dewi yang juga tersenyum kepadanya. Ratu Luce hanya berdiri sambil melipat tangannya di depan dada. Matanya yang tajam menatap Ratu Iblis yang baginya terlihat licik dan jahat. Setelah 3 wanita itu, kembali satu sosok wanita keluar dari dalam tubuh Jaka Geni. Sosok itu tak lain adalah Ratu Suhita. Dia terlihat anggun dengan pakaian serba merahnya. Ratu Suhita berdiri di samping 3 wanita lainnya. Kini 4 wanita berparas cantik jelita berada di depan mata puluhan ribu orang yang berteriak penuh kekaguman. Masih ada lagi 2 sosok yang keluar dari dalam tubuh Jaka Geni. Yaitu sosok ular hitam raksasa dan sosok ular naga putih raksasa yang keluar secara bersamaan. Mereka berdua terbang mengelilingi Jaka Geni dan berhenti di sebelah kanan dan kiri Jaka Geni yang tepat di belakang Jaka melayang sosok Long Wang. Kini 3 ular raksasa berada di belakang Jaka Geni. Sosok yang baru datang tersebut adalah Ki Tenggalar dan Dewa Nagalang. Aura yang sangat kuat terpancar dari semua pengikut Jaka Geni. 5 istri Jaka Geni dari dunia gaib muncul secara bersamaan membuat puluhan ribu orang itu bersorak penuh semangat melihat 5 wanita cantik bak bidadari melayang di udara. Semua meneriakkan nama Jaka Geni hingga kerajaan Probo Lintang terasa bergetar. Eyang Guntur Saketi, Mahameru, Brojo Mukti dan Iblis Cantik tersenyum kagum melihat begitu banyaknya pengikut Jaka Geni dari berbagai tempat. Dan yang lebih mengagumkan adalah semuanya makhluk-makhluk sakti mandraguna. 5 istri Jaka yang berada di bawah tersenyum melihat 5 istri Jaka Geni yang melayang di udara. Tak ada ampun bagi siapapun yang ingin menjatuhkan kita. Teriak Jaka Geni lagi dengan suara lantang. Puluhan ribu orang itu berteriak menyahut teriakan Jaka Geni hingga suara mereka terdengar bergemuruh. Bersamaan dengan itu dari dalam istana kerajaan terdengar suara ledakan keras pertanda pasukan Dewa Gagak telah keluar dari dunia pedang pemecah langit. Bab 142. Perang Besar. Ledakan keras itu menghancurkan istana kerajaan Probo Lintang hingga membubung tinggi ke udara. Ribuan makhluk berwujud manusia berkepala gagak dengan sayap hitam di punggung mereka melayang di atas puing istana. Ribuan dewa gagak itu menatap dengan tajam ke arah puluhan ribu manusia yang menanti kedatangan mereka. Aura dari ribuan dewa gagak ini sangat kuat. Meski ada puluhan ribu pendekar manusia di pihak Jaka Geni, mereka tetaplah bukan tandingan dewa. Jaka Geni tak ingin berat sebelah dalam pertarungan. Song Hua, tahan mereka dengan perisai es milikmu. Chang Yun, Putri Zhou, gunakan kekuatan api dan petir kalian untuk menyerang dengan serangan besar ke tengah gerombolan untuk memecah mereka menjadi 2 kelompok. Dan Ki Tenggalar, Kakak Lang, kalian serang kelompok sebelah kiri, sedangkan Long Wang dan Xian Hui, serang sebelah kanan. Yang lainnya maju ke depan dengan barisan menyebar secara berkala untuk membantu sisi kanan dan kiri. Ucap Jaka memberi arahan. Semua pengikut yang diarahkan mengangguk. Mereka sadar, lawan sangat banyak dan kuat. Jika mereka tidak mematuhi satu pimpinan, mereka bisa kalah. Lao Hu, 2 buto, kalian serang mereka ke tengah. Aku juga akan membantu kalian, kembali Jaka berkata. Baik Paduka, akan kami laksanakan. Sahut Lao Hu dan 2 buto. Maharani, pastikan anak-anak sudah kau ungsikan, kata Jaka Geni. Maharani mengangguk. Anak-anak termasuk Sukma Geni sudah masuk ke dalam kerajaan jagat lelembut bersama Raja Jagat yang sudah bersusah payah menciptakan pintu gaib, sahut Maharani membuat Jaka Geni merasa tenang. Aku yakin Raja Jagat tak akan berani berbuat macam-macam pada Bayu Jaga Geni karena ada Sukma Geni di sana. Batin Jaka. Pemimpin Dewa Gagak mengacungkan pedang pemecah langit ke depan mengarah ke arah Jaka Geni. Jaka Geni, sungguh kasihan sekali nasibmu hari ini.
Mengandalkan manusia-manusia lemah ini untuk melawan dewa seperti kami. Apakah kau sedang bercanda? Ejek pemimpin dewa gagak tersebut. Dia adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Dewa Maruta. Nama sebenarnya adalah Gagak Murka. Hal itu dikarenakan wajahnya yang selalu terlihat marah dan penuh dendam. Jaka Geni tersenyum sinis. Hei, dewa yang buruk rupa dan suka melihat orang mati, apa kau pikir aku sebodoh itu menumbalkan mereka? Kau belum tahu pasukanku yang sebenarnya, balas Jaka tak kalah pedas. Hao, aku tak peduli siapa pasukanmu. Saat ini, tanah kerajaan ini akan bergelimpang mayat dan banjir darah. Teriak Gagak Murka marah. Coba saja kalau bisa, sahut Jaka dengan sorot mata merah. Pedang guntur saketi seketika muncul di depannya dan melayang. Kini pedang itu tak lagi muncul dari langit. Karena Jaka dan Dewi Sima telah menyatu, pedang tersebut bisa muncul kapan saja di hadapan Jaka Geni tanpa harus memanggil. Mata hitam Gagak Murka menatap pedang tersebut. Aura pedang yang luar biasa. Batin pemimpin pasukan Gagak tersebut. Namun dia tidak gentar sedikit pun. Dia mengangkat pedang pemecah langit memberi isyarat perang kepada seluruh pasukan. Ribuan dewa Gagak itu berteriak keras dan melesat ke arah pasukan manusia. Jaka Geni tersenyum. Guru, Eyang Guntur, Ki Brojo, dan Iblis Cantik, kalian bersama para prajurit bersiap menyergap dewa yang berjatuhan di tanah. Yang di langit biarkan aku dan para pengikutku yang mengatasi. Pinta Jaka Geni. Baiklah nak, kami akan tetap bersama manusia-manusia ini, sahut Mahameru sambil melirik ke arah Dewi Awan Putih. Song Hua segera maju ke depan. Kedua tangannya bergerak cepat membentuk sebuah perisai es raksasa yang menghadang pasukan Dewa Gagak. Chang Yun dan Putri Zhou segera ikut maju dan menyiapkan ajian sakti mereka untuk menyerang ke tengah pasukan musuh. Sekarang Chang Yun, teriak Putri Zhou lalu melepas burung Phoenix api miliknya sehingga melesat ke arah tengah pasukan dewa. Waspada serangan petir dan api, teriak Gagak Murka. Ribuan pasukan itu menyebar menjadi dua bagian sesuai perkiraan Jaka Geni. Long Wang dalam bentuk naga dan Xian Hui dalam wujud manusia langsung mengambil tugas mereka menyerang sisi kanan pasukan musuh. Dari mulut Long Wang menyembur bola api raksasa. Xian Hui melompat dan melayang di udara lalu kedua tangannya berputar membentuk sebuah rapalan. Dari dalam tanah melesat ribuan tombak es ke arah pasukan Dewa Gagak tersebut. Api dan es bersatu. Menarik sekali, kata Eyang Guntur Saketi memuji. Menarik bagaimana guru? Tanya Mahameru. Dewa itu susah dilawan jika hanya menggunakan satu elemen kekuatan saja. Taktik Jaka Geni sangat cerdas. Dewa tidak begitu suka melawan makhluk yang mempunyai beberapa elemen. Dilihat dari taktik pertama dengan keyakinan Jaka pasukan itu akan terbelah dua saja itu sudah luar biasa. Dia memanfaatkan elemen api surga milik Zhou dan kekuatan petir milik Chang Yun untuk memecah kekuatan mereka menjadi dua bagian. Dengan kekuatan yang terpecah, serangan musuh tak lagi berpusat pada satu titik yang merugikan kita. Mereka terpencar dan Jaka bisa memanfaatkan kekuatan Long Wang dan lainnya sebagai daya rusak, kata Eyang Guntur membaca taktik Jaka Geni dalam menghadapi musuh banyak dan kuat. Mahameru dan Brojo Mukti mengangguk-angguk. Sedangkan Iblis Cantik berteriak-teriak. Jaka jadikan aku istrimu. Dasar nenek cabul. Gumam Mahameru. Mendapat serangan dari Long Wang dan Xian Hui, para dewa Gagak itu mau tidak mau harus melawan balik atau paling tidak menahan serangan tersebut. Ciptakan perisai gabungan, teriak barisan paling depan. Mereka segera membentuk pertahanan gabungan untuk menahan serangan api semesta milik Long Wang. Uwos. Api itu menghantam mereka dengan keras hingga mereka berteriak keras karena aura panas yang sangat membakar. Belum habis api itu menghantam, dari bawah mereka muncul tombak es yang sangat banyak. Waspada serangan dari bawah. Ciptakan perisai semua sisi, teriak salah satu dewa Gagak yang berada di barisan depan. Mereka segera melakukan menciptakan perisai untuk menahan bagian bawah mereka yang tengah diserang. Ribuan tombak es itu menghantam perisai yang mereka ciptakan. Blair. Ledakan keras terjadi saat mereka menahan serangan dari bawah. Namun serangan dua makhluk kuat itu tak cukup untuk menahan kekuatan ribuan dewa Gagak yang terus merangsek ke depan. Jaka Geni menoleh ke arah Iyana. Wanita itu mengangguk lalu bergerak cepat turun ke tanah. Kedua tangannya langsung menancap di tanah. Ajian Jagat Neraka.
teriak Iyana. Dari dalam tanah terlihat aura merah yang membuat tanah retak dan merekah. Retakan itu mengeluarkan hawa merah yang sangat panas. Lalu dengan berteriak keras Iyana semakin memperkuat ajian miliknya. Keluarlah ratusan tangan sebesar pohon kelapa yang langsung menyerang ke arah para dewa di atas sana. Celaka! Serangan susulan dari bawah. Cepat bentuk perisai lagi. Teriak Dewa Gagak yang paling depan memimpin barisan. Tapi telat, ratusan dewa telah terkena sambaran tangan merah milik Iyana lebih dulu. Lalu tanpa ampun lagi tangan itu menyeret mereka masuk ke dalam tanah yang merah membara seperti retakan neraka. Bersambung.